Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku, pembaris anti baper, no kaku, no baper, cekrek. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas banyak tentang dunia baris dari sisi yang berbeda. Aku kasih nama video ini, segmen ini namanya Julid. Jujur itu sulit. Dan spesial untuk video kali ini aku sendiri dulu. Kenapa? Karena lagi dirumahkan aja, jadi semuanya stay di rumah. Jadi mungkin nanti di video berikutnya aku bakalan berdua entah sama siapa gitu. Tapi kali ini biarkan aku sendiri dulu, sama kayak kamu, terlalu lama sendiri. Iya. Apaan sih? Gak jelas. Oke, aku udah munculin pertanyaan sebelumnya di Instastory aku, di Snapgramnya Pembaris Anti Baper, dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, jadi aku gabungkan, aku simpulkan ya. Dan kita kali ini bakalan ngebahas tentang kenapa sih banyak banget pembaris-pembaris yang keluar dari pasukan, selalu banyak alasan dan gak ada kepastian gitu loh ya. Dan sebelum kita bahas semuanya, jangan lupa di subscribe ya channel Pembaris Anti Baper, dan juga pencet tombol loncengnya biar kamu tahu kalau ada video baru dari aku. Oke, langsung kita mulai. Oke, jadi ini menurut sudut pandang aku loh ya. Jadi permasalahan ini nggak cuma ada di pasukan kalian, mungkin juga di pasukan-pasukan yang lain juga sama aja, termasuk di pasukan aku sendiri. Jadi aku ambil kesimpulan, ada beberapa faktor yang bisa bikin anggota pasukan jadi hilang-hilangan, nggak ada kejelasan dan nggak ada kepastian, cuman ngasih harapan, sama kayak gebetan. Yang pertama, alasan yang pertama, mungkin pelatihnya yang terlalu arogan, atau pelatihnya yang apa-apa pengennya keturutan. Dia yang bikin aturan, pokoknya semua harus ngikutin, kalau enggak pelatihnya marah. Di sisi ini pelatih itu harus ngerti gimana perasaannya pasukan, juga harus tahu karakternya pasukan. Karena pelatih nggak bisa mukul rata bahwa setiap angkatan atau setiap anak dari setiap tahunnya itu bakalan sama karakternya dan mereka bakalan bisa nerima apa yang dikasih sama pelatih. Contoh misalkan dengan hukuman, dengan omelan, dengan kata-kata kasar gitu kan. Mungkin alumni-alumninya dulu kuat dengan hal-hal seperti itu, tapi di masa kini kita nggak bisa ngelakuin itu. Karena sedikit-sedikit mereka baper, sedikit-sedikit mereka ngambek, sedikit-sedikit mereka ngadu sama orang tuanya. Bayangin, kalau zaman dulu mungkin kalau misalnya ada anak dihukum terus ngadu sama orang tuanya malah ikutan ngomel juga. Mungkin kamunya kali nggak mau ngikutin pelatih apa segala macam. Kalau sekarang nggak bisa, orang tuanya langsung serta-merta datang ke sekolah dan menghujat pelatih, itu kan ngeri kan. Jadi di sini dibutuhkan pelatih yang benar-benar ngerti di setiap keadaan pasukannya gitu ya. Oke, faktor yang kedua mungkin alumni atau purna yang jarang datang tiba-tiba datang, tapi pelatih juga ngasih akses buat para alumni untuk ngasih arahan kepada adik-adiknya, tapi nggak semua alumni dan purna ngasih arahan yang enak dan benar gitu kan. Kadang nggak ngerti perubahan, tiba-tiba ngasih omelan, terus sok-sok berbagi pengalaman, tapi nggak ngertiin pasukan yang sekarang tuh kayak apa gitu. Membangga-banggakan dirinya, terus kemudian nggak ada unsur memotivasi atau apapun itu. Yang kadang-kadang datang tuh arogan, marah-marah, apalagi yang suka datang pada saat udah mau jelang-jelang lomba. Ini ngeselin banget ya, begitu tampilnya kurang memuaskan, alumni sama purna ini langsung ngomel-ngomel. Ini yang bikin pasukan juga nggak betah gitu kan. Atau mungkin yang datang tiba-tiba dadakan pada saat pelantikan. Dia nggak tahu apa-apa, mereka cuma mau dendam. Ini bikin kesel gitu ya. Pasukan juga jadi ogah-ogahan. Oke, ini jadi buat para alumni dan purna, semoga Anda bisa berbagi pengalaman dengan benar kepada adik-adiknya. Yang berikutnya, poin nomor 3, mungkin bisa karena seniornya yang sotoy. Senior nih karena ngerasa angkatannya lebih tinggi, kemudian dia lahir duluan ya kan, kakak ya kan. Jadinya ke adik-adiknya tuh apa aja yang dilakuin sama juniornya salah aja gitu kan. Ini ada oknum-oknum senior yang macam ini, tapi ada juga senior-senior yang baik-baik kepada adik-adiknya sehingga adik-adiknya tuh seneng. Mungkin dulu aku waktu jadi anggota tuh pernah berpikir gini waktu jadi junior. Adalah senior yang enak banget gitu kan ngajarinnya, enak ngarahinnya, terus seneng deh. Ada beberapa junior yang latihan tuh penyemangatnya justru seniornya. Gue seneng nih ketemu sama kakak ini, sama akang ini, sama teteh ini gitu kan. Tapi ada juga yang sebel banget nih. Dan ini nggak sedikit senior yang
sotoy gitu kan, sotoy. Terus pokoknya bikin adik-adiknya ini jadi apa ya? Ya seniornya mikirnya jadi dendam gitu kan. Ah gue dulu digituin, lu juga harus digituin gitu. Nah buat para senior, jadilah senior yang baik ya. Jangan ugal-ugalan lah gitu ya. Jangan ugal-ugalan. Ingat, senior sama junior itu kan kakak dan adik, bukan majikan dan kacung. Jadi kayak juniornya nanti malah nyanyi rame-rame. Mau negor, malas ditegor, judes gitu. Senior bikin jadi ilfil. Nah ini yang bikin mungkin pasukan juga jadi malas-malasan latihannya. Poin yang nomor 4. Poin nomor 4, temen yang kurang asik ya. Kan mungkin ada di satu pasukan yang nggak semuanya daya tangkapnya tuh sama gitu. Ada aja yang lemot, yang lain udah bisa, yang ini nggak bisa gitu. Faktor dia nggak bisa, mungkin emang dia daya nangkepnya yang lambat, atau mungkin dianya memang yang malas untuk belajar gitu. Nah orang-orang kayak gini ini nggak jarang ada di pasukan, ini selalu ada gitu. Jadi buat kalian yang punya teman kayak gini, cobalah dirangkul, diajak sama-sama, diajarin. Jangan dikeselin gitu kan. Ini udah pelatih ngomel, senior ngomel, Purna ngomel ya kan. Cuman gara-gara dia diulang-ulang, terus kamu yang kecapean akhirnya ikutan ngomel juga. Terus pas lagi jam break istirahat, dia dijauhin, jadi sendiri gitu kan. Dan berikutnya dia tetap datang. Ini harus diapresiasi semangatnya gitu. Bukan dijauhin, tapi dirangkul, dideketin gimana caranya biar dia sama dengan kalian yang udah bisa. Kan enak kalau misalkan lengkap. Coba misalkan pasukannya pas-pasan, 2 orang nggak bisa. Emang mau pasukannya bolong? Ya kan nggak mau. Jadi diajarin gitu ya. Jadi temen yang asik juga temen yang enak, dan temen yang bisa ngerti anggota pasukan ini juga dibutuhin sama anggota pasukan yang memang mulai hilang-hilangan. Jadi bisa jadi faktor juga. Nah, kalau keempat faktor ini ternyata udah dilakuin dengan baik, pelatihnya udah baik banget. Artian baik bukan lembek ya, tapi dia ngerti banget keadaan pasukan harus seperti apa dia ngelatihnya. Purna alumninya juga seru-seru kalau datang, bikin semangat. Terus seniornya juga asik-asik, mau rangkul junior-juniornya. Temen-temennya juga asik, tapi dia tetap ogah-ogahan, tetap males-malesan, tetap hilang-hilangan. Ya udah, berarti memang mungkin dia udah nggak mau bertahan di pasukan. Jangan dipaksakan. Nanti kalau dia dipaksakan malah jadi aut-autan, pelatih juga jadi pusing, Purna juga jadi stres, senior juga jadi kesel cuman gara-gara satu orang. Ya udah, yang hilang satu kan, yang ada lebih banyak daripada yang hilang. Ya udah, kita bangkitkan yang ada aja. Kalau memang pasukannya kurang, ya udah mungkin untuk tahun ini belum saatnya untuk ikut kegiatan di luar, misalkan seperti lomba dan lain sebagainya. Dinikmatin aja. Karena percuma kalau dia dipaksakan, kalau dia diajak terus tetap nggak mau, selalu ada alasan. Ini yang kayak gini gak usah dipertahankan ya. Bikin capek, serius, bikin capek hati. Sama kayak pasangan. Kalau udah hilang-hilangan, banyak alasan, dan lain sebagainya, berarti dia udah gak mau bertahan. Jadi hubungan seperti ini tidak usah dipertahankan. Lepaskan, ikhlaskan. Jangan maksa ya. Dia udah gak mau gitu ya. Lebih peka apa? Peka. Oke, itu 5 poin penting menurut aku yang mungkin bisa jadi alasan kenapa pasukannya hilang-hilangan. Atau mungkin kalian punya alasan yang lain, atau kalian punya pendapat yang lain. Silakan isi di kolom komentar dan share ke teman-teman kalian bahwa mungkin ini bisa jadi motivasi bikin kalian jadi kompak, lebih menyatu, dan lebih terjalin chemistry-nya ya. Chemistry itu terjalin karena pasukannya satu sama lain saling mendukung dan saling menopang ya. Beda-beda nggak apa-apa, karena semakin banyak beda semakin berasa persatuannya. Oke, itu aja video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa di-share ke semuanya. Jangan lupa di-subscribe. Isi pendapat kalian di kolom komentar ya. Salam dari aku, pembaris anti baper, no kaku, no baper, cekrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.